Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Akidah Akhlak yang beranggotakan 1 Devi Anggraini, 2 Novita Imansari, dan 3 terakhir saya yakni Rika Alfi Magfiroh. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pendekatan Pembelajaran Akidah Akhlak di MI atau SD. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada tentang terjadinya suatu proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya menginspirasi, mewadahi, dan menguatkan serta melatari proses metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat cakupan teoritis tertentu. Adapun pengertian lain yakni pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran, di mana tiap pembelajaran mempunyai karakteristik yang berbeda dan berbeda dengan yang lain yang sesuai dengan fungsi dan tujuan setiap pendekatan. Di dalam pendekatan juga harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan materi yang sudah direncanakan dalam perencanaan pembelajaran. Jadi, bisa diambil kesimpulan bahwa pendekatan pembelajaran akidah akhlak di MISD yakni suatu sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran yang dimana merujuk pada suatu pandangan tentang terjadinya suatu proses pembelajaran yang mengaitkan yang masih bersifat umum dengan menghubungkan pada pembelajaran akidah akhlak di MI atau SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penting pendekatan dalam pembelajaran. Pendekatan dalam pembelajaran sangatlah penting karena proses interaksi pembelajaran yang mampu meningkatkan hasil belajar pada siswa ialah bagaimana cara guru melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan juga sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukupan teoristik tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat 2 jenis pendekatan, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau Student-Centered di mana pada pendekatan jenis ini guru melakukan pendekatan dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, di mana pada pendekatan jenis ini guru menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Fungsi pendekatan dalam pembelajaran ada 5. Yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Macam-macam pendekatan di sini yang bisa dihubungkan dalam pembelajaran akidah akhlak, yakni pertama pendekatan saintifik, di mana dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi penggunaan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak bergantung pada informasi searah dari guru. Adapun beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, di mana ini terdapat pada kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian kedua, yakni untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, yakni secara teratur. Kemudian yang terakhir, yakni terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kepentingan atau suatu kebutuhan. Yang kedua, yakni pendekatan contextual teaching and learning, atau bisa disebut dengan pendekatan kontekstual,
di mana strategi pembelajaran tersebut memfokuskan pada pembentukan pembelajaran aktif dengan melibatkan siswa secara penuh dalam kegiatan pembelajaran dan mengaitkan pembelajaran yang disampaikan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik, sehingga mampu mendorong untuk menerapkan dalam kehidupan mereka. Jadi, dalam pendekatan kontekstual, ini guru memberikan suatu hubungan atau mengkaitkan pembelajarannya dengan kehidupan nyata pada peserta didik. Atau bisa dimaksudkan bahwa guru membantu siswa untuk mengkaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, dan tenaga kerja. Baik, yang terakhir adalah implementasi pembelajaran akidah akhlak di SDMI. Pembelajaran akidah akhlak mencangkup 3 pemahaman konsep, keterampilan dan amaliyahnya atau aplikasi. Adapun ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak berfokus pada akidah. Aspek ini memberikan gambaran tentang akidah Islamiyahnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak. Aspek ini memberikan gambaran tentang akhlak, suatu hal yang sangat penting dalam memberikan pribadi muslim. Yang terakhir, tarikh atau sejarah, memberikan kemampuan dasar kepada siswa untuk mengenal dan mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah dan peradaban Islam. Materi metode yang digunakan dalam mata pelajaran akidah akhlak di SDMI. 1. Pengajaran dan keteladanan dalam akhlak. Yang kedua, pengajaran dan keteladanan dalam ibadah. Yang ketiga, mengajarkan dan keteladanan tentang akidah. Situasi pembelajaran pendidikan karakter dalam akidah akhlak di SDMI adalah sebagai berikut. Guru memberikan lebih banyak perhatian pada aspek karakter yang ada dalam pelajaran akidah akhlak SDMI. Yang kedua, guru mengembangkan pelajaran akidah akhlak ke dalam pendidikan karakter melalui kontekstual. Dan yang ketiga, guru mengapresiasikan aspek karakter dalam memajukan belajar. Adapun proses pembelajaran pendidikan karakter dalam akidah akhlak di SDMI yaitu 1. Guru datang tepat waktu. 2. Siswa menyalami guru di pintu gerbang sekolah dan sebelum masuk ruangan. Dan yang ketiga, sebelum pelajaran dimulai, guru memberikan salam. Yang keempat, guru memimpin doa sebelum pelajaran. Yang kelima, guru mengisi buku absensi, dan apabila ada siswa yang sakit, guru memimpin untuk mendoakan. Dan yang keenam, guru memberikan umpan balik dan penguatan serta motivasi kepada siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. Yang ketujuh, sebelum pelajaran diakhiri, guru melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Yang kedelapan, guru memberikan tugas baik, tugas individu atau tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa. Yang kesembilan, ada rasa empati terhadap siswa. Dan yang terakhir, untuk mengakhiri pelajaran, guru mengucapkan hamdalah dan ditutup dengan doa sebagai rasa bersyukur dan kebiasaan. Dalam melaksanakan pendidikan karakter di SDMI menggunakan pendekatan proses belajar beserta didik secara aktif dan berpusat pada anak. Dilakukan melalui kegiatan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pelaksanaan di dalam kelas. Untuk merealisasi nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik di SDMI, dalam kehidupan sehari-hari baik sekolah maupun di luar sekolah ditempuh melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Berikut ini merupakan beberapa proses pembelajaran akidah akhlak SDMI di kelas. Yang pertama, pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran model ini dilakukan dengan menghubungkan tema atau materi yang dikaji dengan konteks kehidupan sehari-hari.
Dan yang kedua, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan kerjasama di antara peserta didik di kelas. Dan yang ketiga, pembelajaran afektif. Pembelajaran afektif adalah model pembelajaran yang menekankan tumbuhnya sikap pada diri peserta didik dari proses pembelajaran yang diikuti. Yang kedua, pembelajaran di sekolah. Melalui berbagai kegiatan sekolah yang diikuti seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi di sekolah direncanakan sejak awal tahun pelajaran, dimasukkan ke kalender akademik, dan yang dilakukan sehari-hari sebagai kegiatan dari budaya sekolah. Dan yang ketiga, pelaksanaan di luar sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagai peserta didik, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan di luar sekolah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran dan dimasukkan ke dalam kalender akademik. Misalnya, bertakziah ketika ada warga sekolah yang meninggal atau kunjungan ke tempat-tempat yang menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Dan yang keempat, problematika yang dihadapi dalam proses pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama, peserta didik. Dampak negatif kemajuan teknologi seperti situs porno di internet yang dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak. Kemudian munculnya game-game baru seperti PlayStation dan lain sebagainya. Semua itu dapat menghambat dalam penanaman pendidikan karakter baik kepada anak melalui keteladanan dan pembiasaan. Dan yang kedua, keluarga. Perbedaan cara pandang antara guru dengan orang tua di rumah. Banyaknya anggota keluarga dalam rumah tangga sehingga menyulitkan pula untuk menanamkan nilai-nilai karakter karena interaksi-interaksi yang ada dan saling mempengaruhi. Sarana prasarana yang ada, diakui atau tidak, telah turut memberikan kemudahan dalam pendidikan karakter dalam pembelajaran akidah akhlak di MI ataupun di SD dengan materi-materi yang ada dan menggunakan metode pembiasaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas tutur kata dan sikapnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.